Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NPM 241705/2002. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 9 pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas responsi. Gambaran umum, modul ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dasar pengujian hipotesis, termasuk langkah-langkah perumusan hipotesis, penentuan nilai kritis, perhitungan statistik uji, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis menggunakan software Minitab. Selain itu, modul ini juga membahas cara membaca output Minitab dan menginterpretasikan hasil uji hipotesis. Capaian belajarnya: 1. Praktikan dapat memahami konsep dasar pengujian hipotesis. 2. Praktikan dapat melakukan uji hipotesis satu sampel menggunakan Minitab. Praktikan dapat membaca dan menginterpretasikan output pengujian hipotesis dari Minitab. Yang keempat, praktikan dapat menarik kesimpulan pengujian hipotesis berdasarkan hasil analisis data. Materi praktikum. Yang pertama, ada pengujian hipotesis. Uji hipotesis statistik mempunyai tujuannya untuk mengetahui apakah data dari sampel yang ada sudah cukup kuat untuk menggambarkan populasinya, atau apakah bisa suatu dilakukan generalisasi tentang populasi berdasarkan hasil sampel. Dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain menentukan H0 dan H1 yang pada prinsipnya adalah menguji karakteristik populasi berdasarkan informasi yang diterima dari suatu sampel. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu probabilitas kesalahan menolak hipotesis yang ternyata benar. Jika dikatakan sama dengan 5%, maka resiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Semakin kecil berarti semakin kecil resiko kesalahan yang dilakukan. 3. Menentukan apakah akan dilakukan uji satu sisi atau dua sisi. Nah, di sini uji dua sisi pada pernyataan H0 dan H1 yang mengandung tanda pertidaksamaan. Uji satu sisi pada pernyataan H0 dan H1 yang hanya mengandung tanda pertidaksamaan, kurang dari atau lebih dari, itu selanjutnya menentukan statistik table dan statistik uji atau taraf signifikansi atau SIG atau p-value. Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik dan statistik table. Nah, masuk yang pertama untuk statistik uji T atau t-test. Pada uji T, satu populasi ini akan menguji apakah rata-rata populasi sama dengan harga tertentu. Sedangkan uji T2, sampel akan menguji apakah rata-rata dua populasi sama ataukah berbeda secara nyata. Nah, ciri-ciri asumsi tes. Yang pertama, jumlah sampel relatif kecil. Yang kedua, terhitung bisa dipakai pada dua kemungkinan. Yang pertama, varian kedua populasi yang diuji sama. Kemudian, varian kedua populasi berbeda. Yang ketiga, sampel yang diambil berdistribusi normal atau dianggap mendekati normal. Yang kedua, nah ini untuk statistik uji F atau F-test. Tujuan ANOVA atau uji F adalah sama dengan uji T, yakni menguji rata-rata populasi. Hanya di sini menguji lebih dari dua populasi. Sedangkan tujuan uji F adalah untuk menguji apakah varians 2 populasi sama atau tidak. Asumsi dari ANOVA adalah data sampel diambil dari populasi-populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama. Nah, catatan, jika kedua asumsi dalam ANOVA tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan menambah data atau transformasi data sampel maksudnya. Tujuan transformasi ini adalah hanya untuk menormalkan data saja. Jika data terlalu besar jumlahnya, ratusan atau bahkan ribuan, maka distribusi data bisa dianggap normal tanpa perlu pengujian lagi. Yang ketiga, uji hipotesis satu nilai tengah. Yang pertama itu ragam populasi 2 diketahui. Itu MEN 2 diketahui. Untuk pengujian hipotesis satu nilai tengah dengan dasar nilai yang telah ditetapkan.
kita dapat membuat suatu kaidah keputusan, yaitu satu untuk uji dua sisi atau two-tailed test yang kalian bisa lihat rumusnya seperti ini atau persamaan seperti ini. Yang kedua untuk uji satu sisi atau two-tailed test, sama atau persamaan atau rumus seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh 1. Suatu penelitian tentang kemampuan akademik mahasiswa jurusan Matematika angkatan 2006 lebih baik atau tidak daripada angkatan 2005. Diambil contoh, acak berukuran 20 dari populasi mahasiswa angkatan 2006 dengan nilai tengah X sama dengan 75. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BAK, diketahui bahwa hasil nilai mahasiswa angkatan 2005 tersebar secara normal dengan nilai tengah 70 dan ragam sebesar 144 atau XN 70,144 dengan taraf nyata mean sama dengan 5%. Apakah kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan mahasiswa angkatan 2006 lebih baik dibandingkan angkatan 2005 atau justru sebaliknya? Nah, kita uji hipotesis tersebut. H0-nya itu 70, lawan H1-nya itu juga 70. Ini sama dengan ini pertidaksamaan. Nah, penyelesaiannya kalian dapat menggunakan Minitab di sini. Prosedur pengujian. Nah, dalam Minitab itu prosedur pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi untuk varian yang diketahui dapat dihitung dengan perintah yang ada di menu start. Terus kalian pilih basic statistik, kemudian yang one sample Z. Nah, nanti kalian masukkan datanya, terus konsep Z nanti seperti ini munculnya. Nanti outputnya akan seperti ini kurang lebihnya. Mungkin saya akan contohkan sedikit. Oke, di sini kita masukkan 1Z 75. Enter. 12. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Kalian bisa dilihat ini outputnya sama. Sebentar. Oke. Outputnya sama dengan yang saya tes di sini. Kita tutup Minitabnya, kita lanjutkan ke interpretasinya. Nah, karena p-value lebih dari mean atau 0,062 lebih dari 0,05, maka gagal menolakkan 0. Dengan tingkat signifikansi 5%, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata kemampuan akademik mahasiswa matematika angkatan 2006 berbeda dengan angkatan 2005. Artinya, berdasarkan data ini, kemampuan akademik angkatan 2006 dan 2005 dianggap sama. Kemudian ada ragam populasi tidak diketahui. Pada suatu kondisi tertentu, kita tidak dapat mempergunakan sebaran Z bila ragam populasi tidak diketahui. Untuk ukuran sampel kecil atau N kurang dari 30, kita bisa menggunakan S pangkat 2 untuk menguji hipotesis H0 berbanding dengan 0. Statistik uji kita adalah tidak menggunakan rumus dari normal baku Z, tapi kita dapat menggunakan sebaran T seperti ini. Nah, statistik ini kemudian kita bandingkan titik kritis sebaran T. Nah, kalian bisa lihat di tabel distribusi T dengan derajat bebasnya yang sesuai pada taraf nyata yang dimiliki serta jenisnya yang digunakan, satu ujung atau dua ujung. Kemudian diputuskan keterima
keterima tidaknya H0. Jika H0 benar, maka kaidah keputusan kita adalah seperti ini. Kita masuk ke contoh 2. Di sini contoh 2, penelitian terhadap keakuratan isi minyak pelumas dalam kaleng 10 liter di pasaran. Dari hasil penelitian diambil 10 kaleng minyak pelumas didapatkan rata-rata isi dari tiap kaleng adalah 10.0, 9.9, 9.8, 10.3, 10.2, 9.7, 9.8, 9.7, 9.7, dan 9.7 liter dengan mean 1%. Apakah rata-rata isi minyak pelumas tersebut lebih banyak atau tidak? Nah, penyelesaiannya itu dalam Minitab, pengujian hipotesis untuk varian tidak diketahui dapat dihitung dengan perintah yang sama yang ada di menu maksudnya. Kalian bisa langsung saja pilih pada stat, kemudian kalian pilih yang basic statistik, dan kemudian one sample t. Nah, jadi kita masuk ke one sample t. Nah, itu masukkan data. Data ini berisikan data-data rata-rata tiap kaleng. Jadi, kalian masukkan semua. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Nah, mungkin saya akan contohkan sedikit. Sini saya sudah memiliki datanya. Sudah masukkan datanya. Kemudian di perintahnya kalian perlu ke stat, basic statistik, dan one sample t. Sini kalian klik sini data, kalian pilih data, terus kalian langsung tekan OK. Nah, outputnya kan seperti ini, bisa dilihat ini sama. Oke, kita close Minitab-nya. Jadi interpretasinya itu karena p-value lebih dari mean atau 0.162 lebih dari 0,01, maka gagal menolak H0 dengan tingkat signifikansi 1%. Tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata isi minyak pelumas berbeda dari 10 liter. Artinya, berdasarkan data ini, rata-rata isi minyak pelumas dianggap sama dengan 10 liter. Yang ketiga, uji hipotesis selisih dua nilai tengah. Jika dalam suatu penelitian diuji dengan dua variabel, di mana antar variabel yang diamati tersebut berpasangan. Artinya setiap pengukuran yang diukur adalah pasangan A dan B. Karena pengamatannya secara berpasangan, maka setiap pengamatan XA dan XB tidak lagi bebas sesamanya, meski bebas antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Dengan demikian, untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua nilai tengah A dan B, yang kita gunakan adalah dengan uji t-test yang berpasangan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.